Waktu itu aku lagi iseng aja scrolling Twitter seperti biasanya kan. Ternyata ada pengumuman dari Mbak Amirah Wahdi kalau risetnya baru dipublish di jurnal. Senangnya hatiku waktu ternyata dia memperbolehkan, akhirnya aku bisa membahas tentang apa aja sih hambatan dan pendukung orang untuk mencari bantuan yang berkaitan dengan kesehatan mental mereka. Untuk penelitiannya sendiri itu fokus ke remaja usia 12 sampai 19 tahun. Jadi mereka mengumpulkan datanya dengan melakukan 71 sesi FGD di 13 negara. Tiga hal yang menarik dari riset ini, yang pertama tentu saja karena ada penelitian dari Indonesia dan mereka memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara. Yang kedua, risetnya itu sangat mudah untuk dipahami. Dia nge-breakdown berbagai jenis konsep dan kategorisasinya itu sangat jelas dan mudah untuk dicerna untuk orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di psikologi. Tiga adalah, jadi mereka mengenalkan ada yang namanya informal support. Biasanya ini itu adalah teman ataupun anggota keluarga yang dipercaya oleh para remaja ini. Kita tuh fungsinya sebagai teman atau sebagai anggota keluarga untuk menjadi yang pertama kali dimintai bantuan ketika mereka mengalami kesulitan berkaitan dengan kesehatan mental mereka. Ini bikin aku jadi lebih aware dan berusaha gimana supaya kita bisa jadi tempat yang aman dan bahkan membantu mereka untuk jadi lebih baik lagi. Di penelitiannya juga dibahas kok ada apa saja yang menghambat mereka untuk mencari pertolongan. Di Indonesia sendiri ada dua statement yang di-highlight. Yang pertama tentang bagaimana sebagai seorang lelaki itu mereka kesulitan untuk mengekspresikan perasaan mereka. Lalu bagaimana peran puskesmas sebagai tempat yang lebih aman bagi mereka untuk menceritakan sesuatu karena mereka tidak kenal dekat dengan orangnya. Penelitian ini juga nanti ada banyak statement-statement yang membantu kita untuk mengerti apa sih yang dialami oleh para remaja ini dari berbagai belahan dunia. Tentu saja ada beberapa hal yang diingat. Nah, yang pertama, datanya ini dikumpulkan waktu masih pandemi itu masih merupakan salah satu ancaman yang besar itu sekitar bulan Februari sampai Juni 2021. Jadi dua tentu saja karena berkaitan dengan logistik dari penelitiannya ya. Jadi rata-rata penelitian ini itu dilakukan di kota-kota besar di berbagai negara tersebut. Jadi memang karena memang tujuannya kan memang bukan buat generalisasi atau buat representasi ya, tapi ini tuh bisa membantu kita mendapat insight lebih banyak lagi apalagi yang berkaitan dengan para remaja. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Itu yang pertama, kan memang masih ketika kita untuk berusaha mencari bantuan atau dukungan yang berkaitan dengan kesehatan mental itu masih menghadapi berbagai stigma ataupun cap jelek dari society. Nah, gimana ya supaya older generation itu jadi lebih sadar dan terbuka atau jangan-jangan mereka takut ketika misalnya mereka jadi lebih welcoming, mereka jadi menemukan masalah-masalah yang sebenarnya mereka alami juga. Yang kedua adalah salah satu hal yang mungkin membantu para remaja atau orang di Indonesia pada umumnya itu adalah karena mereka memiliki agama dan di setiap agama itu pasti ada sumber-sumber yang membantu mereka supaya lebih sehat mentalnya gitu. Tapi kan ada beberapa situasi yang memang harus membutuhkan profesional. Nah itu gimana ya caranya supaya kita tuh memasukkan elemen ini tuh di agama sebagai bukan sesuatu hal yang buruk atau bukan mereka misalnya kurang beribadah tapi memang ada kondisi secara kesehatan yang memang harus dihandle oleh profesional. Overall aku senang bahwa mereka apa yang mungkin dirasakan oleh remaja lain untuk bisa mereka memancing mereka lebih terbuka dan merasa lebih reflektif untuk pengalaman mereka sendiri. Oke, segitu dulu dari Bajur Bayu. Baca jurnal baru yuk.